Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Kecil Mahantika. Kali ini kita mau ngajakin kalian ke tempat wisata baru yang ada di Jakarta Selatan. Kalian bisa tebak nggak kita di mana? Yap, bener banget, kita ada di Tebet. Dan kita sedang menuju ke Tebet Eco Park. Kalau kalian lihat di sisi kiri video ini, itu merupakan area Tebet Eco Park. Walaupun masih ditutupi oleh seng, sebenarnya Tebet Eco Park sendiri udah terbuka untuk umum dan telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan pada tanggal 23 April 2022. Video ini di-tag pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022. Dan merupakan long weekend, jadi kalian bisa lihat sendiri kondisi jalan saat itu sangat padat sehingga kita sendiri kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir. Sebenarnya kita sendiri udah muter-muter 3 kali nyari tempat parkir sampai kita mampir untuk makan siang dulu di Pak Min, sop ayam Pak Min, dan alhamdulillah akhirnya dapat juga tempat parkir tepatnya di depan rumah susun. Dan letaknya juga cukup jauh dari Tebet Eco Park, kira-kira kurang lebih 100 meter. Di sisi kiri kanan jalan terdapat banyak pedagang kaki lima yang jualan makanan, minuman, dan lain-lain. Akhirnya kita bisa masuk juga ke area Tebet Eco Park. Nah, sebelum masuk tersedia lahan parkir ya, cuma lahan parkirnya terbatas. Nah, buat teman-teman yang pengen kesini mungkin bisa pagi-pagi banget ya biar bisa dapat tempat parkir, atau kalian bisa berkunjung di hari lain selain hari Sabtu Minggu. Mungkin kondisinya tidak seramai seperti yang video ini. Sebelum kalian masuk, kalian diwajibkan untuk scan barcode Peduli Lindungi. Cukup satu orang aja sebagai perwakilan apabila kalian datangnya berkelompok atau sekeluarga. By the way, di Tebet Eco Park ini terdiri dari 2 area, yaitu sisi utara dan sisi selatan. Luasnya sendiri yaitu 7 hektar. Jadi kalian perlu tenaga ekstra untuk kesini kalau kalian mau benar-benar ingin mengeksplorasi. Kita sendiri masuknya lewat sisi utara. Dan di video ini kita mau masuk ke Infinity Link Bridge yang menghubungkan kedua sisi taman, yaitu sisi utara dan sisi selatan. Karena banyak warga yang antusias untuk masuk lewat Infinity Bridge Link, maka ada beberapa penjagaan oleh bapak-bapak security. Oleh karena itu, kita masuknya juga nggak langsung masuk ya, karena video ini dipercepat. Jadi sebelumnya kita kayak menunggu dulu sekitar 1-2 menit gitu untuk mengurai masyarakat yang ada di atas jembatan biar tidak terlalu berdesakan. Nah, seperti ini nih kondisinya. Bukan cukup padat lagi, tapi sangat padat guys. Dan karena jembatannya itu terbuat dari besi, maka ketika berjalan itu seperti agak goyang. Secara personal sih aku agak pusing lewat jembatan ini. Apalagi padat banget dengan manusia, jadi ya pada saat itu aku kurang nyaman. Tapi mungkin aku akan coba di hari lain ketika Tebet Eco Park lagi sepi-sepinya, mungkin bisa menikmati suasana tamannya. Apalagi sebenarnya jembatannya ini estetik banget loh. Cakep banget kali ya kalau buat selfie, buat di feed Instagram. Apalagi terdapat beberapa pohon yang rindang, jadi tidak terlalu panas saat melewati jembatan ini. Oh ya, kalian bisa lihat loh jalan Tebet dari atas sini yang menghubungkan 2 sisi taman. Padahal sebelum taman ini direnovasi,
taman ini merupakan taman yang terpisah ya, jadi kalau misalnya kita mau nyebrang harus keluar dulu dari taman. Dan FYI, kalau kalian lihat dari atas, bentuk dari Infinity Link Bridge ini sendiri seperti angka 8. Oleh sebab itu disebut Infinity Link Bridge atau jembatan penghubung tanpa batas, karena angka 8 sendiri menyerupai angka yang tak terbatas. Seperti ini guys penampakan Infinity Link Bridge dari atas. Nah, itu dia tadi video kita di Infinity Link Bridge yang merupakan ikon dari Tebet Eco Park. Saatnya kita sudah berada di sisi selatan dari Tebet Eco Park. Sejauh yang aku lihat, di area selatan sendiri memiliki lebih banyak fasilitas daripada di sisi utara. Sayangnya tidak semua fasilitas kita kunjungi ya, soalnya padat banget. Kita masih khawatir dengan beberapa wabah yang lagi happening ya di Jakarta. Salah satunya wabah virus flu Singapura, dan yang terbaru ada hepatitis akut. Jadi sebisa mungkin kita menghindari tempat-tempat yang ramai dengan anak kecil. Untuk mengurangi rasa penasaran kalian, aku sertakan foto dari playground yang terdapat di Eco Park. Playgroundnya sendiri terdiri dari 3 zona, yaitu zona petualangan, zona eksplorasi, dan juga zona laser. Oh ya, karena tadi kondisinya emang sedang padat banget, jadi banyak banget berita informasi tentang kehilangan anak. Buat yang bawa anak kecil, harus tetap dalam pengawasan orang tua ya. Di video ini kita sedang memasuki area Wet Boardwalk atau zona jembatan papan, dan di sini kita bisa menelusuri habitat tanah basah. By the way, another tips ya teman-teman, buat yang bawa anak kecil kayaknya kesini penting banget deh bawa stroller. Jangan seperti aku ya, selama eksplorasi Tebet Eco Park harus sesekali gendong Dea karena dia sendiri nggak kuat jalan. Akhirnya selesai juga kita eksplorasi melalui Wet Boardwalk, dan saatnya kita menuju ke pintu keluar. Honestly kita nggak sanggup lagi ya untuk kembali ke sisi utara karena udah terlalu capek. Jadi yang mengambil mobil di parkiran itu Papa Dika. Jadi kita nunggu aja di sisi selatan dari Tebet Eco Park. Overall sih menurut aku ke Tebet Eco Park itu banyak sisi positifnya ya, karena bisa mengenalkan alam terutama buat anak-anak, dan juga banyak fasilitas gratis lainnya. Apalagi dari awal masuk emang udah gratis ya. Selain itu tamannya juga modern, mirip seperti taman-taman yang ada di Singapura. Kekurangannya cuma satu sih, karena pengunjung tidak dibatasi, jadi cukup padat banget saat itu. Oke guys, gitu dulu ya video dari kami. Next time kita mau coba kunjungi Tebet Eco Park di hari kerja ya, biar bisa full review. Karena di hari kerja biasanya cukup sepi. Hehe. By the way, terima kasih ya udah menonton vlog kami walaupun banyak kekurangannya. Nantikan video keluarga kecil Mahardika lainnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.